Kembali lagi sama Anti Ferry Al-Jabri. Nah, sekarang Anti akan mulai segmen terbaru Anti, yaitu Jawab Curhat. Jadi, untuk kalian yang pernah dibully, terus ungkapan-ungkapan, curhatan-curhatan, terus keluhan-keluhan, semuanya tuh udah begitu banyak, hampir Anti sendiri bingung mau ngomongnya gimana, mau jawabnya gimana. Jadi, di segmen curhat Anti ini, Anti akan mengupas sebagian yang insya Allah nanti akan terus berlanjut dan berlanjut lagi. Jadi, kita mulai sekarang di acara Jawab Curhat. Oke guys, sekarang kita langsung aja kita mulai ke curhatan yang pertama. Klik 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 klik. Bully dari kecil sampai sekarang dan malah nggak pernah dibela. Dan aku kan sekarang suka K-pop, malah dibulinya tambah parah sampai aku dikatain pencinta plastik dan katanya nggak masuk surga sampai aku dikatain gay sama temanku. Waduh, itu bener loh guys. Itu teman kagak punya kerjaan apa ya? By the way, K-pop itu yang Korea-Korea bukan ya? Sebenarnya gini guys, mau orang itu suka K-pop, suka film India, suka dangdutan, suka lagu-lagu barat, sebenarnya itu semua itu biarin aja. Terserah dia, selama nggak nyusahin lo orang, kenapa sih lo orang mesti ribet ngurusin urusan orang? Gue bingung deh kadang-kadang, orang punya kesenangan sendiri, kagak nyusahin orang, kagak minta bayarin, kagak ngeganggu, kagak ngapain. Emang gue gak ngerti zaman sekarang hidupnya pada ribet. So guys, bagi kamu yang dibully, pesan Anti, gak usah dengerin ya. Selama itu tidak merugikan orang lain, terus aja jalan. Yang penting ingat, kalau kamu masih pelajar, jangan lupa sekolah. Waktu-waktu belajar, waktu istirahat itu harus tetap diterapkan. Oke guys, lanjut. Assalamualaikum Anti. Waalaikumsalam. Nanti saya mau jelasin lebih jelasnya, soalnya problem saya biar nanti Anti enak nanggepinnya dan sesuai dengan keadaan yang saya alami. Jadi, saya itu dari baru lahir udah diangkat oleh ibu saya yang sekarang. Selama saya dibesarkan hingga sekarang, ibu saya sangat mencurahkan kasihnya ke saya. Saya sendiri pun tidak merasa kekurangan kasih sayangnya. Tapi keluarga saya bagai racun di kehidupan saya. Dari kecil, saya selalu direndahkan dan dikucilkan dari kehidupan keluarga saya. Seperti ada acara ataupun yang lainnya, saya selalu dibully, disinggung dan dikucilkan. Semua itu saya tanggung selama hidup saya. Bahkan Anti, saat ayah saya berpulang ke hadapan Allah, keluarga dan orang-orang di sekitar saya semakin gencar untuk merendahkan dan menjatuhkan mental saya. Bahkan yang jadi sakit hati saya hingga sekarang, saat saya ingin membantu untuk melakukan hal-hal terakhir di masa kepergian ayah saya, keluarga dan orang-orang di sekitar saya tidak memberikan kesempatan saya untuk melakukan hal-hal yang biasa dilakukan seorang anak untuk kepergian orang tuanya. Saya jujur aja terpukul lahir batin sampai sekarang Anti, dan itu benar-benar membuat saya membenci orang-orang di kehidupan saya. Kalau mau diceritain terlalu panjang nanti Anti pusing, cuman pada dasarnya Anti, saya harap Anti bisa ngasih respon bagaimana dengan permasalahan saya sekarang ini Anti. Ibu saya sama sekali tidak tahu kesedihan saya karena saya tak pernah mau menunjukkan kesedihan saya di depan ibu saya. Satu-satunya orang yang menyayangi saya tak ingin ia terbebani kalau tahu derita saya. Saya rasa saya selalu menangis panjang hidup soal kehidupan saya Anti, tapi sedikit pun saya tak ingin orang tua saya tahu kesedihan saya. Ya Allah, delima banget hidup gue ya. Jadi gini guys, kalau saran Anti, walaupun kamu itu anak angkat, tapi orang tua kamu tuh benar-benar menyayangi kamu layaknya seperti anak kandung sendiri, itu tuh kamu tuh udah mesti bersyukur banget. Dan kamu memang udah mesti dan pantas apabila kamu udah dewasa itu berbakti sama kedua orang tua angkat kamu. Jadi, untuk orang-orang dan orang-orang yang begitu-begitu tuh, Anti bilang, ya kamu gak usah terlalu dipikirkan. Yang penting sekarang kamu tetap ibadah, sayangin ibu kamu, dan tunjukin kalau kamu tuh bisa jadi orang yang akan sukses nantinya. Sehingga mereka tuh yang menghina kamu itu, yang menyindir kamu ataupun segala macam akan tertunduk malu. Karena apa?
kamu bisa nunjukin dan ibu angkat kamu anti yakin pasti sangat bangga nantinya sama kamu. Jadi kalau menurut anti nggak usah terlalu dipikirin. Jadi nggak ada tuh yang namanya delima atau penderitaan sepanjang itu tuh sebenarnya tuh nggak ada. Itu hanya dari perasaan kamu sendiri. Jadi gak ada tuh yang kayak gitu-gitu. Mungkin kamu punya perasaan karena kamu merasa terpukul, apalagi di saat kepergian ayah kamu. Sekarang kamu gak usah pikirin yang lain. Kamu tetap menjadi anak yang berbakti. Sayangin ibu angkat kamu. Suatu saat nanti anti yakin kamu akan menjadi orang yang sukses, dan mereka yang sudah menyindir kamu akan tertunduk malu sama kamu. Sekarang gak usah pikirin yang lain. Tetap fokus ibadah, berbakti kepada kedua orang tua, dan anti yakin orang tua kamu pasti akan mendoakan kamu untuk meraih masa depan kamu supaya sukses nantinya. Dan kita lanjut lagi. Ting. Umi, gimana caranya biar orang tua kagak ngomel terus padahal udah beres-beres tetap aja diomelin? Umi tahu kan rasanya kayak gimana dibantu salah kagak dibantu salah. Wah, itu mah lu curhat beneran. Bagus anak gua kagak denger. Jadi gini guys, ya nggak ada orang tua tuh yang nggak sayang sama anaknya, tau gak? Tapi memang kadang-kadang tuh orang tua tuh bludrek tuh, udah kerja seharian, pulang sampai rumah berantakan, terus ngeliatin anaknya kagak ada yang bergerak, kayak istilahnya masa bodoh. Ya, jadi itu tuh sebenarnya itu bukan amarah, tapi itu otomatis langsung teng, nah kena deh lo. Jadi intinya orang tua kamu tuh sebenarnya nggak begitu, itu hanya perasaan kamu aja. Kebetulan mood kamu tuh lagi nggak enak, lagi bad mood deh. Nah dateng deh tuh orang tua deh ngomel-ngomel gini. So guys, jadi anti saranin jangan sampai orang tua kamu marah, apalagi kalau misalnya di rumah tuh kamu nggak punya asisten rumah tangga. Sebelum mama kamu marah, nggak ada salahnya kamu habis makan langsung dicuci, bantuin orang tua kamu bersih-bersih rumah. Kan kalau rumahnya bersih kamu juga nikmat kan. Oke, kita lanjut. Umi, gimana sih cara biar aku nggak diomelin sama orang tua aku? Kan pengen cita-citanya pelukis, tapi keluarga aku nggak setuju. Gimana caranya, Umi? Kalau menurut anti gini, kamu punya cita-cita melukis itu bagus. Mungkin maksud orang tua kamu memang orang zaman dulu itu, orang tua tuh zaman dulu, jangankan orang tua kamu sekarang, orang tua anti juga sama. Apa sih lu melukis? Apa sih manfaatnya lo dari ngelukis? Tapi sebenarnya kamu tuh bisa arahin cita-cita kamu yang ingin menjadi pelukis itu kepada jurusan mungkin yang menurut orang tua kamu tuh lebih kelihatan kali masa depannya, seperti jadi arsitek atau desainer. Semua itu bisa kok. Yang penting kamu tuh jangan terlalu ngambil negatifnya aja dari orang tua kamu. Ambil juga sisi positifnya, karena intinya nggak ada orang tua tuh yang nggak sayang sama anak. Mereka semua tuh ingin anaknya berhasil jadi orang, karena suatu saat nanti kan kalau misalnya orang tua kamu udah tua, kamu berhasil, kan kamu juga bisa nyenengin orang tua kamu. Oke, lanjut. Umi, gimana caranya ngadepin orang tua yang ngancem dikit-dikit diusir dari rumah dan gak dianggap anak lagi, Mi? Wah, Bu, Anti juga baru dengar ya ada orang tua yang kalau ngomelin anak tuh pakai acara ngusir-ngusir. Karena sebenarnya nggak bagus juga sih orang tua tuh kalau ngomelin anak pakai ngusir-ngusir tuh nggak bagus. Karena kalau anak lo usir, anak lo mau suruh tinggal di mana? Tinggal di jalanan, mau jadi gembel, apa mau nunjukin sama orang tetangga lo kanan kiri? Kan nggak pantas juga. Jadi nggak ada salahnya kalau kita tuh ngomelin sama anak dengan yang bijak. Kayak saya, Anti juga suka marah. Bohong lah kalau Anti nggak pernah marahin anak-anak Anti juga marah. Tapi memang kita marahnya tuh nggak sampai tuh ibaratnya pergi lo dari rumah, hah? Jangan tinggal di rumah gue, lo cari sono jalan sendiri. Nah terus kalau ada apa-apa sama tuh anak nggak nyesel lo. Jadi intinya, coba kamu ngomong sama orang tua kamu, boleh gak kalau ngomelin tuh jangan ngusir. Sekarang kalau misalnya ngusir, aku mau tinggal di mana? Nanti aja kalau aku udah kawin, nah aku ntar berumah dia sama suami aku. Bohong, bercanda. Nggak kok guys, intinya nggak begitu. Sebenarnya nanti kamu bisa ngomong baik-baik sama orang tua kamu. Pasti Anti yakin orang tua pasti ngerti. Mungkin pada saat dia ngucapin kata-kata itu yang ada di benaknya itu musir. Ngerti gak? Coba deh kamu bilang kepada orang tua kamu. Coba deh kalau marah tuh kata-kata musirnya bilangin. Ganti aja, masuk kamar dulu. Kayak gitu.
Oke, jadi nggak usah terlalu dipikirin. Mungkin itu hanya ibaratnya spontan aja, kata-kata yang ada di benaknya pada saat itu. Lanjut. Minum dulu ah. Haus juga lo gue. Umi, gimana sih kalau kita udah besar tapi belum dikasih kebebasan gak boleh temenan, itu gimana, Mi? Besarnya umur berapa nih? Zaman sekarang itu bukannya kayak zaman dulu. Zaman sekarang itu bener-bener orang tua tuh ibaratnya takut ngelepas anak tuh jalan keluar malam keluyuran. Memang orang tua tuh pasti khawatir. Karena apa mereka khawatir? Karena mereka sayang sama kamu. Mungkin kalau kamu minta izinnya sama apa saya mau pergi izin, mau main ke rumah sini atau mau jalan ke sini, tapi nggak lama kok, insya Allah nanti jam sekian pulang. Ini handphone saya hidupin ya, saya nggak matiin. Pasti orang tua kamu pasti ngerti. Malah mungkin orang tua kamu akan kasih, iya nak, kamu megang duit gak? Kan untung juga buat kamu. Makanya anak-anak tuh kalau jalan tuh jangan pernah nggak izin, kasih tahu sama orang tua kamu. Izin, kasih tahu juga mainnya sama siapa. Biar orang tua kamu tuh tenang. Karena zaman sekarang tuh ibaratnya tuh serem tau gak? Kan lihat tuh di TV, dikit-dikit berantem dikit dan bocak bacok, sampai kayak gampang dibikin kayak GTA, tau gak di dunia sekarang? Lanjut. Ma, gimana kalau kita pengen beli barang tapi nggak dibolehin sama ortu? Padahal itu barang buat hobi kita. Lama-kelamaan curhatannya jadi kayak curhatan anak gue. Nah mau beli barangnya apa? Kalau misalnya lo udah dibeliin barang terus minta lagi beliin barang yang sama, ya buat apaan? Lagian sebenarnya tuh orang tua kalau ada rezekinya pasti dibeliin kok. Tapi kalau misalnya nggak ada ya kamu juga mesti ngerti. Karena ada tuh sifat orang tua yang nggak ingin anaknya tahu kondisi keuangannya. Mereka pengen taunya tuh anaknya tuh merasa cukup. Jadi jangan terlalu ngambil negatifnya dari sifat orang tua, karena orang tua tuh sebenarnya sayang dan dia selalu berusaha cukupin kebutuhan anaknya. Tapi coba deh pikirin gitu gimana baiknya. Oh iya mungkin gue belum perlu amat. Barang yang lama masih bisa gue pakai kok. Tapi ntar insya Allah kalau misalnya orang tua gue ada rezeki pasti dibeliin. Kita mikirnya begitu aja. Jadi itu jangan tuh sesuatu tuh dimasukin ke dalam hati. Yang ada ribet, hidup lo pegel ntar. Oke guys, lanjut. Umi, gimana misalkan ibu kita bilang gini, Mama nyesel ngelahirin kamu. Emang lo kira anak kucing dia nyesel ngelahirin kamu? Jadi gini guys, sebenarnya tuh orang tua tuh ngeluarin kata-kata kayak begitu mungkin karena dia lagi emosi. Atau mungkin kamu tuh ngelakuin sesuatu tuh yang benar-benar udah di luar batas. Karena nggak ada orang tua tuh yang ibarat itu nggak sayang sama anaknya. Jangankan orang tua, nah kita bisa lihat sendiri kan, binatang aja kayak kucing aja sama anaknya kayak apaan tahu. Masa iya orang tua begitu? Kan nggak mungkin. Pasti kan ada something, ada sesuatu kenapa tuh yang menyebabkan orang tua ngeluarin kata-kata kayak gitu. Anti juga kadang-kadang kalau lagi ngomel sama anak-anak nih, kalau bercanda nih sama anak-anak nih suka ngomong, aduh kadang-kadang gue masukin lagi ke dalam perut gue loh, suka ngomong kayak begitu. Tapi intinya tuh kontennya itu bukan konten yang serius, kontennya bercanda. Sekarang kalau misalnya dibilang nyesel ngelahirin, terus gimana? Lo mau balikin lagi ke dalam perut, udah gede, kagak muat perutnya. Terus gimana dong? Mau dibuang ke jalanan? Dosa ntar. Sedangkan anak itu adalah titipan. Banyak orang di luaran sana yang gak punya anak, kepengen punya anak. Masa sekarang Allah udah kasih kita kebahagiaan memiliki sebuah keturunan, buah hati tuh masa kita mau telantarin? Nggak begitu say. Jadi mungkin ya, nggak mungkin ada sesuatu yang terjadi tanpa sebab. Coba deh tolong pikir tuh yang negatif deh, jangan positif terus. Tanya deh baik-baik sama orang tua kamu. Pasti orang tua kamu bilang, pasti ada sesuatu nih yang kamu kerjain yang bikin mereka kesal. Jadi ya jangan bikin pegel hati. Tanya baik-baik supaya kamu juga senang. Kan selama ini juga kamu bisa jadi gede seperti itu juga atas pendidikan siapa? Nasihat siapa? Siapa yang kasih makan? Siapa yang ngebesarin? Ya. Jadi nggak mungkin orang tua kamu tuh benar-benar dia nggak benar-benar ngomong seperti itu dari dalam hatinya kok. Mungkin hanya kesel aja. Oke guys, lanjut. Minum lagi.
Umi, caranya ngadepin orang tua yang overprotective gimana? Sedih banget rasanya selalu dilarang buat ngelakuin hal-hal yang disukain, capek, serasa kayak robot, Mi. Orang tua overprotective. Anti dulu juga suka punya pikiran kayak begitu. Jujur aja, Anti pulang sekolah pulang ke rumah. Mau main sama temen nggak boleh. Mau jalan ke sini nggak boleh. Tapi orang tua Anti itu, apalagi mama, dia seumpamanya kita mau pergi nonton sama temen nggak boleh nih. Kata mama, ya udah, yuk nonton sama gue. Diajak nonton, tapi kan memang kan rasanya kan beda ya kalau jalan sama temen kan. Terus yang kedua, pernah suatu saat tuh mau pergi camping, nggak dikasih. Acara sekolah nggak dikasih, ulang tahun temen nggak dikasih. Dan tuh waktu kita marah, kita ngambek, kita marah, kita nangis semua segala macem. Tapi pada saat kita berumah tangga nanti dan kita punya anak, baru kita paham, oh ternyata orang tua kita tuh larang kita nggak boleh begini, nggak boleh begitu tuh ada sebabnya. Terus sekarang gue ngalamin sendiri sama anakku. Jadi sebenarnya tuh bukannya overprotective, mereka tuh pengen tuh kamu tuh terlindungi, jangan sampai kamu tuh tersakiti, jangan sampai kamu tuh kenapa-napa di jalan. Paham nggak? Overprotective itu sebenarnya bukan yang benar-benar tuh kamu nggak boleh kemana-mana. Kan selama ini juga Anti yakin kalau kamu pasti diajak jalan orang tua kamu ke mall, nonton, atau mungkin liburan, holiday kemana. Intinya tuh overprotective itu tuh hanya ingin melindungi si anak. Tapi Anti yakin kalau suatu saat memang anaknya udah mateng, ibaratnya udah dewasa, udah punya kerjaan, udah bisa ibaratnya punya duit sendiri, udah bisa nyenengin orang tua, pasti orang tua lepas. Karena memang suatu saat nanti yang namanya anak pasti akan bawa perahunya sendiri karena dia akan rumah tangga. Jadi guys, jangan terlalu dipikirin untuk yang overprotective. Nanti pada saat kamu berumah tangga, punya anak, kamu akan tahu apa makna overprotective orang tua. Oke, lanjut. Umi, mamanya selalu maksain aku supaya aku nggak pisah sama suamiku, tapi aku yang jalanin sehari-hari udah gak kuat banget, Umi. Maksudnya suaminya suruh pisah sama suami? Emaknya maksain biar nggak pisah, tapi bininya udah gak kuat. Itu berarti urusan rumah tangga ya? Jadi gini ya, Emaknya suaminya. dalam hubungan suatu rumah tangga itu ibarat seperti lautan. Jadi dia bergelombang. Gak ada orang berumah tangga itu yang kayak danau, enteng banget. Gak ada, itu bohong. Karena pasti ada bumbu-bumbu tuh di dalam rumah tangga. Memang sebagai istri tuh kadang-kadang tuh kita tuh kesel gitu tuh Kak. Apalagi ngeliatin kelakuan suami yang ibaratnya kita nih gak bisa terima. Yang ibaratnya udah bener-bener ketakan deh di hati, udah gak kuat. Tapi coba aja dulu. Kenapa nanti kalau urusan rumah tangga ini Anti gak bisa ngejelasin secara detail. Karena biar gimana juga itu kan sebuah rumah tangga ya. Ibaratnya sebuah perkawinan. Jadi kalau Anti bisa saranin, coba dipikirin dulu gimana baiknya, cari solusi yang terbaik. Kalau di agama Islam kan kita disarankan untuk sholat istikharah, minta yang terbaik sama Allah. Biar Allah tuh unjukin kita jalan yang terbaik. Jangan sampai nanti kita mengambil keputusan dan akhirnya ujung-ujungnya kita nyesel. Cuman itu doang sih yang bisa Anti saranin, karena ini kan istilahnya kan urusan rumah tangga yang kita nggak tahu problem dalam-dalamnya seperti apa kan. Kita ibaratnya hanya Anti hanya tahu dari curhatannya doang. Tapi insya Allah nasihat Anti ini bisa bermanfaat. Lanjut. Umi bikin ya tentang orang tua yang suka jodoh-jodohin sama sukunya orang tua. Lu malah lama-kelamaan nyindir gue tuh kate-kate. Ada, kalau yang kayak begitu mah ikutin apa kata orang tua. Biar gimana juga orang tua mau lo seneng. Lagian orang tua juga nyariin jodoh anaknya bukan yang mungut di jalanan. Dilihat bibit bebet bobotnya. Gimana sih? Udah malah lama-kelamaan nyindir gue, anak gue aja udah ketawa-ketawa ya no. Ganti aja deh, lanjut. Tawa lu. Gak ada lagi. Tuh bingung kan deh. Tuh anak gue begitu tuh digirang tuh. Nggak ada. Pacaran aja gue nggak kasih. Udah tahu jodoh lu dapet pangeran kan lo, kaget-kaget kan lu ntar. Amin, insyaallah amin. Biar senang deh hidup lo pada dunia akhirat, tetap nyenangin gue juga.
Umi, gimana ya caranya biar orang tua nggak beda-bedain perhatiannya antara anak-anaknya? Orang tua ngebedain anak yang satu sama anak yang lain. Pertama, mungkin ada perbedaan usia, yang dia masih baby, kamu udah bukan baby. Kedua, mungkin yang satu kalau disuruh lebih cepat ngerjainnya dibandingin yang satu. Yang ketiga, mungkin yang satu kalau dikasih tahu pasti jawabnya oke, dan yang satu kalau dikasih tahu jawabnya ngeyel. Jadi intinya gini, gimana sih caranya orang tua biar ngebedain? Orang tua itu nggak kurang nggak lebih, yaitu sama semua orang tuh pengen anaknya tuh berbakti, dengerin semua nasihat orang tua, karena nanti ada masanya tuh segmen dimana tuh ada komunikasi antara orang tua dan anak. Seperti misalnya orang tua maunya makan ini, si anak enggak, aku nggak mau makan ini, aku mau makan ini. Nah di situ kan ada percakapan, ditanya kenapa sih kamu nggak mau makan ini, nggak mau bosen makan ini, atau kenyang mau coba yang lain. Sebenarnya komunikasi itu bagus loh kalau kamu kerjain. Jangan tuh semuanya tuh ngerasa kayak aduh kok orang tua gue begini sih, tuh giliran dia jadi dengerin, giliran kita ngomong nggak didengerin. Itu sebenarnya tuh hal-hal tuh yang ada tuh di pikiran tuh. Kalau kita bilang apa tuh setan tuh setan. Jadi sebenarnya gini guys, nggak ada tuh orang tua yang membanding-bandingkan. Semua itu sebenarnya perasaan dari dalam diri kita sendiri. Semuanya itu sebenarnya intinya cuma satu, komunikasi. Bilang, kenapa mesti begitu? Kok aku kok ngerasa mama ngebedain sih antara aku sama si adek. Coba aja ngomong, dengerin jawaban orang tua kamu, pasti ada sesuatu. Tapi sebenarnya nggak ada orang tua yang begitu. Itu hanya perasaan doang. Karena nanti juga ngalamin dulu kayak gitu. Akhirnya sekarang nanti paham kalau sebenarnya orang tua tuh sayang. Buktinya aja kamu nggak usah jauh-jauh, kalau sesuatu terjadi sama anaknya, seperti misalnya anaknya sakit, pasti mereka bingung. Pasti mereka bingung, dan mereka akan cari solusi gimana caranya supaya anaknya cepat sembuh. Dibawa ke dokter, dikasih obat. Coba deh sekali-sekali tuh buang tuh perasaan kayak gitu tuh, buang, karena itu akan bikin nyiksa diri kamu sendiri. Buang perasaan kayak gitu. Ajak komunikasi orang tua yang asik. Intinya tuh orang tua sayang sama kamu, nggak mungkin dia tuh ngebedain antara anak A sama anak B. Apalagi semuanya tuh anak kandung dia, lahir dari rahim dia. Paham nggak? Jadi buang deh pikiran kayak gitu. Oke guys? Karena suatu saat tuh orang tua tuh doanya cuma satu, ingin anaknya berhasil, bahagia, bisa senang di dunia dan di akhirat, dan juga nyenengin orang tua kamu di dunia dan di akhirat. Karena orang tua kalau mati, doa siapa yang sampai? Doa anak sayang. Jadi jangan punya pikiran kayak gitu ya. Lanjut. Umi, kalau boleh nanya, cara orang tua nggak marahin aku sampai memar karena dipukul gimana ya? Padahal nggak salah apa-apa, cuman karena adik gue jatuh gue yang disalahin. Jadi gini, adik kamu jatuh. Nah jatuh ini kan ada dua kategori, jatuh ringan, jatuh berat. Apalagi kalau misalnya kamu disuruh jagain adik bayi, karena adik bayi itu kalau jatuh memang kan urusannya fatal. Sebenarnya itu tuh refleks, tapi nggak ada salahnya kalau kamu tuh ngomong. Misalnya nih orang tua kamu lagi nonton TV, dia lagi santai, misalnya habis dipukul biru nih badannya nih, samperin nih bu, apa atau mak, nih gara-gara dipukul badan aku biru, sakit, maafin aku deh kalau aku salah. Pasti orang tua kamu akan luluh di situ, karena mereka tuh intinya tuh mukul itu karena refleks. Sebenarnya sih inti dari semua curhatan nih komunikasi, tapi memang kadang-kadang nanti juga baca sih curhatan-curhatan yang lain tuh yang benar-benar kita tuh sok ngeliatinnya kaget, kok bisa ya, kok ada yang kayak gini. Tapi kalau misalnya orang tua mukul kamu refleks karena adiknya jatuh, itu ada dua kategori, jatuh ringan, jatuh berat, yang membahayakan atau tidak. Jadi semuanya itu bisa kamu bicarakan baik-baik di saat orang tua kamu tuh udah santai. Oke guys, jadi ini kan masih banyak lagi nih yang asli, banyak benar. Tapi Anti terima kasih banget atas semuanya karena udah mempercayakan curhatannya ke Anti semua. Insya Allah Anti akan jawab lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain ya. Untuk saat ini sampai sini dulu, karena waktunya juga udah terlalu malam. Dan ini adalah segmen pertama dari Jawab Curhat Anti. Jangan lupa subscribe YouTube Anti di Ferry Aljabri
dan follow Instagram Anti di Ferry Aljabri. Semua curhatan atau ungkapan yang ingin Anti bacakan dan Anti jelaskan di YouTube Anti bisa di DM langsung di Instagram Anti. Oke semuanya, mudah-mudahan nasihat Anti semua bisa jadi manfaat. Dan ingat, Anti akan support semuanya. Oke, jangan lupa selalu support dan subscribe YouTube Anti. Dan jangan tinggalin nih segmen Jawab Curhat.